Prepare for launch in 3, 2, 1. 107.7 MMTC Radio. The Next Generation Channel. Berbagai keunikan terdapat di setiap sudut Yogyakarta, baik sosial, budaya, dan ekonomi. Sisi unik dari Yogyakarta kami sajikan dalam Sisi Inspirasi. Penciptaan karya produksi dokumenter radio Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta dengan judul Krumpiung, alat musik legendaris asli Kulon Progo. Krumpiung mungkin terdengar asing bagi masyarakat awam. Namun ternyata, krumpiung memiliki sejarah yang menarik untuk ditelusuri. Tahu alat musik krumpiung nggak, Kak? Tahu Kak, tahu. Kalau nggak salah, itu kan alat musik khas gitu. Terus biasanya dimainkan di jalan-jalan itu kan. Krumpiung, nggak tahu ya Mbak, krumpiung itu apaan sih? Terkenalnya tuh angklung mas ini. Krumpiung itu mungkin tingkat nasional mungkin nih. Seni tradisional terbuat dari bambu. Kan di dirangkai itu. Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai daerah dengan ragam budaya dan sejarah. DIY memiliki beragam adat istiadat dan tradisi kebudayaan. Salah satunya adalah krumpiung, yaitu alat musik yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo. Krumpiung merupakan instrumen musik yang terdiri dari serangkaian alat musik berbahan bambu. Instrumen ini dinamakan krumpiung karena apabila dimainkan, maka alat musik ini akan menghasilkan suara khas bambu dan terdengar seperti kata krumpiung. Kesenian ini berasal dari Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Krumpiung pertama kali diciptakan oleh Sumitro pada tahun 70-an di sebuah sanggar bernama Seni Kerajinan Bambu. Sumitro mendapatkan ide membuat krumpiung dari anaknya, yang saat itu ingin mendengarkan instrumen gamelan. Hingga akhirnya Sumitro membuat alat musik yang menyerupai gamelan dengan bahan dasar bambu. Pada dasarnya krumpiung merupakan sebuah alat musik saja, sedangkan untuk kesenian krumpiung merupakan serangkaian alat musik yang terdiri dari demung, saron, peking, bonang, gambang, kempul, gong sebul, dan gendang. Susunan instrumen tambahan ini mengikuti unsur gamelan Jawa pada umumnya. Alat musik tradisional yang berbahan dasar bambu belum tentu dapat disebut sebagai krumpiung, melainkan bisa disebut angklung karena bentuk fisik kedua alat tersebut terlihat mirip. Namun krumpiung memiliki ciri khas tersendiri yang menghasilkan sebuah instrumen unik dan berbeda.
Alat musik ini memiliki laras slendro dan pelok. Laras slendro dan pelok yang bernada diatonis dan pentatonis memiliki makna yang berbeda. Yang membedakan adalah penentuan nada dasar, sedangkan proses pembuatannya sama. Krumpiung dengan laras slendro lebih berkembang daripada laras pelok. Semenjak Sumitro tiada, semua yang berkaitan dengan krumpiung telah dikelola oleh sang anak, Witro Gatot. Witro membuat krumpiung ketika mendapat pesanan seperangkat alat musik krumpiung. Proses pembuatan krumpiung cukup rumit. Krumpiung dibuat dengan bambu pilihan dengan kriteria yaitu usia bambu minimal 3 tahun, bambu tidak cacat, tidak berlubang, tidak pecah, dan tidak dimakan hama. Kemudian, bambu harus disimpan selama 3 bulan hingga 1 tahun untuk proses seleksi alam. Dalam proses ini, maka akan diketahui bambu yang berkualitas bagus dan tidak mudah lapuk. Witro Gatot menjelaskan sekilas tentang proses pembuatan krumpiung. Bambu akan melalui tahap pengukuran sesuai diameter instrumen yang ingin dibuat. Setelah itu, bambu melalui proses pemotongan, pengeteman, penyesuaian nada, dan pengeboran. Untuk nada yang rendah memang tingkat kesulitannya lebih tinggi daripada nada tengah, karena ada yang keluar kan nggak terlalu nggak terlalu kelihatan. Nanti kalau sudah sampai nada alto gitu lebih gampang itu. Setelah melalui proses pengeboran, maka bambu akan diperiksa ulang apakah nada yang dihasilkan sudah sesuai. Kemudian bambu dirangkai menjadi satu kesatuan. Pada proses akhir, bambu akan dipoles dengan melamin agar lebih awet. Semua proses pembuatan dari awal hingga akhir membutuhkan waktu sekitar 2 minggu hingga 1 bulan. Finishingnya pakai melamin, Mbak. Melamin itu semacam varnish gitu. Itu fungsinya pertama untuk membuat warna naturalnya kelihatan lebih muncul. Yang kedua untuk melapisi permukaan pori-pori ini agar tidak terpengaruh oleh kelembaban darah. Biar lebih awet. Jadi kan ketika kena air atau kena kelembaban darah kan pengaruhnya nggak terlalu besar. Ke nadanya ya. Ya. Ketika kita finishing, nanti kita stem lagi. Krumpiung biasanya dimainkan oleh 7-12 orang. Untuk menimbulkan alunan musik yang berbeda, krumpiung bisa dipadukan dengan alat musik lainnya. Peminat alat musik krumpiung cukup banyak, mulai dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Seperangkat alat musik krumpiung slendro dan pelok dijual dengan harga kurang lebih 16 juta rupiah. Keberadaan alat musik krumpiung sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Krumpiung bahkan pernah mengikuti pentas dalam event berskala internasional.
Banyak wisatawan dari berbagai negara di Eropa yang berkunjung ke sanggar kerajinan bambu untuk belajar tentang krumpiung. Witro Gatot mengatakan bahwa krumpiung juga telah diekspor ke negara-negara seperti Malaysia, Jepang, hingga Australia. Ada beberapa konsumen yang pesannya bukan secara utuh keseluruhan, cuma bagian instrumen tertentu. Kalau yang saya kirim ke Australia dan Jepang itu biasanya demung sama kenong, apa ya, nada-nada alto lah, alto, nada tengah itu pokoknya. Di sana justru untuk pembelajaran di sekolah ya, pembelajaran di sekolah, kemudian juga untuk menurut mereka yang pesan itu untuk ngamen di sana katanya. Popularitas krumpiung yang semakin diminati terbukti dengan adanya sebuah sanggar di desa Hargowilis yang bernama Sanggar Serawung Krumpiung. Sanggar ini merupakan sanggar kesenian musik yang lebih khusus mengarah pada krumpiung. Kegiatan latihan memainkan krumpiung dilakoni oleh anak-anak dan orang dewasa. Ketua Forum Krumpiung Jarwanto mengatakan bahwa Sanggar Serawung menghadirkan tampilan musik krumpiung yang berbeda. Kalau pertama krumpiung awal-awal untuk diperkenalkan masyarakat kurang diminati, jadi makanya kami mencoba untuk merubah beberapa tampilan dan juga yang lain. Namun alhamdulillah dinamika di 5 tahun sekarang ini agak lebih diminati masyarakat karena kami mencoba untuk mengemas agar lebih menarik. Tapi kalau dibiarkan kayak dulu model penyajian seperti itu, saya kira nggak menarik. Makanya kami selalu mengolah bagaimana caranya agar lebih menarik dan lebih dinamis. Pasti dari segi bentuk, dari segi tampilan, dan kami juga banyak melibatkan anak-anak muda untuk ikut ambil bagian. Sementara itu, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo mulai mengembangkan inovasi agar krumpiung semakin dikenal dan diapresiasi oleh masyarakat. Saat ini krumpiung masih dalam tahap sosialisasi dan pengenalan dalam berbagai aspek. Sosialisasi dilakukan melalui event di luar daerah. Krumpiung diolah dengan kemasan musik campur, yang dimana alat musik ini akan dikolaborasikan dengan budaya lokal, namun tetap terkesan modern. Kolaborasi ini bertujuan agar krumpiung tidak terkesan monoton dan lebih kreatif. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kulon Progo, Joko Warsitom, berbicara mengenai musik campur krumpiung. Krumpiung kan sudah menjadi bagian dari kesenian unggulan kabupaten. Kita semua harus berkomitmen untuk bagaimana krumpiung ini kita kawal. Jadi ketika orang mendengar musik krumpiung, orang larinya, oh ini Kulon Progo, itu yang kita cari. Kita sudah masukkan krumpiung ini untuk haki ya. Proses haki sudah. Hanya memang kita punya beberapa keterbatasan ketika harus dikomparasi antara krumpiung dengan calung Banyumas misalnya. Kasus klaim warisan budaya oleh negara lain baru-baru ini semakin marak terjadi. Pemerintah sebaiknya lebih waspada dan memperhatikan masa depan kekayaan budaya Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah krumpiung diklaim oleh negara lain. Mengingat krumpiung merupakan alat musik asli Kulon Progo. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kulon Progo menjelaskan bahwa kasus klaim dapat diantisipasi melalui hak atas kekayaan intelektual atau haki. Krumpiung kan sudah menjadi bagian dari kesenian unggulan kabupaten. Kita semua harus berkomitmen untuk bagaimana krumpiung ini kita kawal. Jadi ketika orang mendengar musik krumpiung, orang larinya, oh ini Kulon Progo, itu yang kita cari. Kita sudah masukkan krumpiung ini untuk haki ya. Proses haki sudah.
Hanya memang kita punya beberapa keterbatasan ketika harus dikomparasi antara Krumbyung dengan Calung Banyumas misalnya. Krumbyung telah melalui banyak perkembangan. Dengan adanya krumbyung, seni musik tradisional semakin kaya akan keunikan dan keistimewaannya. Sudah seharusnya generasi muda saling bahu-membahu untuk melestarikan warisan budaya ini agar tak punah oleh waktu. Kerabat kerja yang bertugas, produser Ika Nurcahyani, sutradara Muhammad Fahrezi, penulis naskah Darmata Nur Aisyah, editor Putu Kartika Fiktriani, narator Putu Kartika Fiktriani. Berbagai keunikan terdapat di setiap sudut Yogyakarta, baik sosial, budaya, dan ekonomi. Sisi unik dari Yogyakarta kami sajikan dalam Sisi Inspirasi.
NMPC Radio. The Next Generation Channel.